Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Dwi Amelia dengan NIM 116. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan nonformal sebagai alternatif dalam mengatasi putus sekolah. Presentasi ini akan membahas mulai dari pengertian, bentuk, solusi, kelebihan, hingga kesimpulan dan saran. Baik, kita mulai. Slide ini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pendidikan nonformal. Nah, apa itu pendidikan nonformal? Pendidikan nonformal ialah jalur pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, namun tetap terstruktur, terencana, dan memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Pendidikan ini bersifat fleksibel, mudah diikuti, dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Jadi, secara sederhana, pendidikan nonformal merupakan bentuk pembelajaran alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal, baik karena waktu, biaya, maupun kondisi tertentu. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu program paket A, B, dan C. Program paket A, B, dan C ialah program pendidikan kesetaraan yang dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal. Nah, paket A ini setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Tujuannya memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang putus sekolah, menyediakan jalur pendidikan alternatif untuk memperoleh ijazah setara pendidikan formal, dan membantu peserta meningkatkan kualifikasi untuk pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Lembaga ini adalah lembaga pendidikan nonformal berbasis masyarakat yang menyediakan berbagai program belajar sesuai kebutuhan lokal, seperti pendidikan kesetaraan, pelatihan keahlian, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjadi pusat layanan belajar sepanjang hayat bagi masyarakat, mengembangkan potensi dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan daerah, dan memberikan akses pendidikan fleksibel dan terjangkau. Yang ketiga yaitu kursus dan pelatihan keterampilan. Program ini ialah program pendidikan jangka pendek yang berfokus pada peningkatan kemampuan praktis seperti menjahit, komputer, memasak, otomotif, bahasa asing, dan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kerja dan keterampilan yang dapat langsung digunakan, membantu peserta memperoleh pekerjaan atau membuka usaha, dan memberikan pendidikan terapan sesuai kebutuhan industri. Yang keempat yaitu keaksaraan fungsional. Program ini ialah program pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dasar yang dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat, membantu peserta dapat membaca informasi dasar seperti petunjuk obat, formulir, dan transaksi, dan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Yang kelima yaitu pendidikan anak usia dini non-formal. Program ini ialah program pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar untuk menstimulasi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif, yang bertujuan untuk menyiapkan anak sebelum memasuki sekolah dasar, memberikan stimulasi dini, dan mengembangkan kemampuan sosial, motorik, bahasa, dan kemandirian anak. Yang keenam yaitu pelatihan kerja berbasis masyarakat. Nah, program ini yaitu program pelatihan vokasional yang mempersiapkan peserta untuk pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan pasar kerja, yang bertujuan membekali peserta dengan keahlian teknis sesuai standar industri, meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha, dan mendukung pengembangan tenaga kerja terampil. Pendidikan nonformal memberikan beberapa solusi nyata, di antaranya yaitu yang pertama memberikan kesempatan kedua melalui program paket A, B, dan C. Yang kedua yaitu menyediakan pendidikan yang murah atau gratis.
Yang ketiga, memperluas akses pendidikan sampai ke daerah terpencil. Yang keempat, yaitu menghubungkan pendidikan dengan keterampilan kerja. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Yang keenam, menghubungkan program dengan dunia usaha dan industri. Yang ketujuh, meningkatkan peran komunitas dan keluarga. Yang kedelapan, membangun sistem pendidikan sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mandiri. Pendidikan nonformal memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu yang pertama, fleksibel dalam waktu dan metode. Kelebihannya, peserta dapat belajar sambil bekerja, mengurus rumah, atau menyesuaikan dengan kondisi pribadi. Yang kedua yaitu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kelebihannya, materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan lokal, misalnya kursus tani modern di desa atau pelatihan komputer di kota. Yang ketiga yaitu biaya murah atau gratis. Kelebihannya ialah banyak program dari pemerintah, PKBM, atau lembaga sosial yang disubsidi atau tanpa biaya. Yang keempat yaitu memberikan keterampilan praktis. Kelebihannya adalah belajar keterampilan yang dapat langsung digunakan, seperti menjahit, tata boga, otomotif, teknologi digital, hingga wirausaha. Yang kelima yaitu mendorong pendidikan sepanjang hayat. Kelebihannya ialah pembelajaran dapat diikuti oleh semua siswa, seperti anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang keenam yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Kelebihannya ialah suasana belajar lebih santai, tidak penuh tekanan ujian atau ranking. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan alternatif yang memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Nah, program ini memiliki bentuk yang beragam, solusi yang jelas, serta kelebihan yang mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan. Apa yang bisa kita harapkan ke depan? Berikut sarannya ialah yang pertama, saran ditunjukkan kepada pemerintah. Pemerintah ini perlu memperluas dan memperkuat PKBM di seluruh daerah. Hal ini penting karena akses pendidikan nonformal lebih merata dan bisa menjangkau masyarakat, terutama yang putus sekolah. Saran berikutnya diberikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini perlu mendapat sosialisasi aktif tentang manfaat pendidikan nonformal. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi memandang pendidikan nonformal sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai peluang untuk belajar kembali. Saran ketiga ditunjukkan kepada lembaga pendidikan nonformal. Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal harus meningkatkan kualitas program pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yaitu saran ditunjukkan kepada peserta didik. Nah, peserta didik ini diharapkan memanfaatkan pendidikan nonformal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan nonformal sebagai alternatif dalam mengatasi putus sekolah. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk memahami pentingnya pendidikan bagi semua kalangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.